pertemuan Nasdem dengan PKS dan Demokrat, kenyamanan tanpa kesepakatan pembentukan koalisi. Bertemu saja itu sudah merupakan hal positif. Jadi sudah ada geliat untuk minimal membuat fondasi koalisi yang terjadi. Menurut saya ini akan menjadi sebuah poros penting dalam sejarah Indonesia. Karena ketiga partai ini memang menginginkan perubahan selaras dengan gelombang perubahan yang sedang terjadi di masyarakat gitu ya. Gelombang perubahan itu juga saya yakin ada di PDI Perjuangan yang memang sedang bersiap untuk mencalonkan petugas partainya yang lain untuk menggantikan petugas partai yang sekarang. Adalah PKS, kemudian Partai Demokrat. Jadi kemungkinan besar Partai PKS maupun Partai Demokrat ini akan melakukan koalisi dengan Partai Nasdem. Jadi kalau tiga partai politik ini sudah berkoalisi, maka cukup sudah melebihi ambang batas presidensial threshold 20%. Bagian kita adalah melaksanakan cita-cita. Bagian kita adalah menerjemahkan gagasan jadi narasi, jadi karya. Dan biarlah itu menjadi catatan yang diingat oleh warga. Saya sering katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis orang hari ini. Perhatikan apa yang nanti ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka nanti akan menulis dengan data yang lengkap. Hari ini mungkin kita tidak ingat apa yang kita kerjakan. Biarlah para sejarawan nanti yang akan menuliskannya. Insya Allah. Dan yang penting kita bisa bertanggung jawab hadapan Allah. Bahwa amanah yang dititipkan insya Allah jalankan dengan baik. Telah mendapatkan sesuatu yang dimaknai. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik. Bagaimanapun kita sama-sama memahami bahwa konstelasi politik nasional hari ini itu sedang difokuskan pada kerjasama politik, membangun koalisi strategis ya di antara kekuatan parpol. Jadi silaturahmi atau komunikasi politik yang intens itu memang harus dikedepankan supaya kemudian membentuk yang disebut dengan pemahaman bersama atau mutual understanding, kemudian respect ya, memberi saling penghargaan, kemudian syukur-syukur pertemuan antar kekuatan politik itu kan biasanya ujungnya adalah apakah kemudian bisa mengonsolidasikan kuasa politik mereka dalam satu kongsi. Bahwa kemungkinan AHY akan diduetkan dengan Pak Anies Baswedan. Karena bagaimanapun juga kita lihat bahwa Pak JK ini dekat dengan Pak Anies Baswedan. Jadi sangat mungkin nanti pertemuan SBY sama JK itu akan menduetkan dua sosok ini, dua tokoh ini, yaitu AHY sama Pak Anies Baswedan. Dua hari berturut-turut, Partai Nasdem aktif menerima kunjungan politik dari dua partai politik. Hari pertama, jajaran elit Partai Keadilan Sejahtera menyambangi Nasdem Tower Gondang Dia Menteng, Jakarta, disusul Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang mengajak sejumlah pengurus DPP partai berlambang Mercy itu menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di tempat yang sama. Dua pertemuan itu mengkonfirmasi pernyataan Ketua DPP Partai Gerindra Willy Aditya pasca rapat kerja nasional di Jakarta Convention Center pekan lalu. Kala itu, Willy menyampaikan setelah menentukan 3 kandidat calon presiden yang bakal diusung, pihaknya akan segera membangun komunikasi politik untuk menjajaki pembentukan koalisi. Adapun 3 kandidat capres itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Panglima TNI Andika Perkasa. Tetapi pertemuan Nasdem dan dua partai tadi belum berujung pada kesepakatan untuk membangun koalisi guna menghadapi pemilihan presiden 2024. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengungkapkan pihaknya menemukan banyak persamaan pandangan dengan PKS terkait pemilihan pemilu 2024. Ia berharap situasi itu bisa menjadi faktor pendorong terbentuknya kerjasama kedua parpol. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran, dan amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama, sebut Surya dalam wartawan.
sebut Surya pada wartawan, menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya memang dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu 2024 bisa jauh lebih baik, papar dia. Sementara itu, Presiden PKS Ahmad Saiku menuturkan ada banyak titik temu dalam Partai Demokrat. Ada banyak titik temu dengan Partai Nasdem. Saiku mengatakan kecocokan itu akan menjadi alasan pertemuan politik selanjutnya. Tentu ini menjadi satu hal, bukan hari ini saja kami bersilaturahmi, tapi insya Allah akan kami tindak lanjuti dalam tataran di tingkat elit partai politik dalam kaitan lebih teknis, katanya. Surya menegaskan partainya belum membahas masalah pencapresan dengan PKS. Hal itu disampaikan ketika ditanya soal kemungkinan terbentuknya koalisi bertujuan untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai capres. Oh, kita belum sampai ke situ. Kita sedang lihat-lihat ini, sedang menjajaki satu sama lain, jelasnya. Senada, Saiku mengaku belum membahas pencapresan dan dari 3 kandidat yang diusung Partai Nasdem. Sebab pemenang pengusungan capres di internal PKS tidak dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat tapi merupakan kewenangan Majelis Suro PKS. Sementara itu, setelah pertemuan Nasdem dan Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku nyaman dalam berkomunikasi dengan Partai Nasdem. Ia mengklaim hubungan kedua parpol itu kian erat setelah pertemuan ketiga kalinya dengan Surya Paloh. Harapannya kondisi itu kian membuka peluang kerjasama Partai Demokrat dengan Partai Nasdem. Adapun AHY sebelumnya pernah menemui Surya pada 29 Maret dan 5 Juni 2022. Pada pertemuan 5 Juni, AHY ditemani oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan orang tuanya. Soal kandidat capres, AHY menghargai keputusan dari Partai Nasdem. Tadi saya sampaikan ke Pak Surya Paloh, selamat Rakernas berjalan sukses. Kami hormati hasilnya, itu hak semua dan kemerdekaan partai politik, tanda siap. AHY berpandangan masih banyak waktu untuk membentuk koalisi dengan parpol lain termasuk Partai Nasdem. Ia sepakat dengan keinginan Surya Paloh untuk tidak terburu-buru membuat keputusan kerjasama. Saya rasa kita ingin meyakinkan terlebih dahulu. Kalau beliau mengatakan buat apa buru-buru, kemudian buru-buru bubar juga. Lebih baik kita enjoy the process, ungkap dia. AHY tak menutup kemungkinan Partai Demokrat koalisi dengan Partai Nasdem karena pernah bekerja sama di masa pemerintahan Presiden SBY. Artinya ini seperti membangun kembali, bukan hanya nostalgia atau kebersamaan dan sejarah, tetapi yang kami senang makin kami membicarakan lebih banyak masa depan. Insya Allah itu yang akan menguatkan dan menggerakkan kami ke depan, imbuh dia. Sementara itu, Surya Paloh mengamini ucapan AHY yang mengungkapkan punya chemistry dengan partai berlambang Mercy itu. Nasdem, Demokrat, PKS koalisi realistis merujuk pada catatan historis. Pengamat politik sekaligus CEO dan founder Foxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Cahyago, menanggapi soal gencarnya pertemuan politik yang dilakukan Partai Demokrat dalam sepekan ini. Menurut Pangi, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS telah serius membangun koalisi. Jadi sebenarnya bukan lagi PDKT, sudah berat ini cinta segitiga mereka di Nasdem, PKS, Demokrat ini. Artinya koalisi ini sepertinya sudah serius gitu dibangun untuk peta koalisinya, kata Pangi kepada Republika. Pangi mengatakan Partai Demokrat memiliki hubungan yang baik dengan PKS dan Nasdem, apalagi Demokrat dan PKS juga pernah berada dalam satu gerbong koalisi. Lalu kemudian ada Nasdem, sepertinya Nasdem ingin membudayakan egaliter, kesetaraan, kedaulatan partai dijaga dan ini kan kelebihan poros Nasdem, PKS, dan Demokrat. Kalau di PDIP ada terlalu menonjol di PDIP. Budaya egaliternya belum menonjol, kesetaraan itu, tuturnya. Sementara itu, jika berkoalisi dengan Partai Gerindra, maka hal itu diprediksi akan menyulitkan Partai Demokrat. Sebab ketika Partai Demokrat sudah mantap berkoalisi dengan PKS, maka akan ada masalah hubungan antara PKS dan Gerindra. Begitu juga jika Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP, maka Nasdem diprediksi